Intinya tidak semua pedagang menuntut bayar lapak 50.000 barang kayak mana, barang berapapun jumlahnya. Contohnya seperti lapak kami tidak pernah memungut biaya sepersen pun. Apa betul pemerasan, Pak? Oh, itu tidak betul. Tidak betul, pemerasan tidak betul. Kita lebaran ini kan untuk senang-senang, bukan untuk apa. Uang yang kita bawa itu udah siap kita, kan gitu. Berapapun kita keluarkan. Sampai jam 10 siang sampai sore. Cuma 1 mangkok kopi. Itu pun kusyukuri. Alhamdulillah. Mungkin itulah rezeki saya. Enggak saya komen-komen. Cuma alhamdulillah mungkin yang lain nanti beli rezeki. Nah, berdasarkan viralnya postingan warga Aceh Singkil di media sosial terkait pondok yang dikutip pedagang senilai 50.000 per pondok, mari kita simak isi hati para pedagang PCI Gosong Telaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas nama siapa, Bu? Oh, nama Nazlidar. Tapi kalau nama KP di Pantai Cemara Indah itu KP Erli. Oh, KP Erli. Ya, KP Erli. Berada di mana nih, Bu? Di sebelah kanan ya? Di sebelah kanan dari pos. Ini menurut berita yang beredar nih di Facebook ya, mengenai Pantai Cemara Indah yang pondoknya bayar 50.000. Ini gimana nih, Bu? Apakah semua pondok gitu? Itulah kalau kami di sebelah kanan, dari sebelah kanan lah dibilang ya, tapi daerah sana sebelah kiri nggak juga tahu kan. Kalau kami daerah sebelah kanan itu nggak pernah minta sewa pondok itu 50.000 per pondok. Tapi kadang-kadang pula kan ada juga yang pengunjung ini bawa bekal lengkap semuanya. Apa yang dijual di pedagang itu ada yang dibawa semua kan. Jadi orang tuh mesannya cuman kopi sama teh doang. Jadi macam yang kami pedagang ini tadi, apa yang ditunggu dari orang tuh lagi? Orang tuh cuman duduk nyantai, nggak mesan apa-apa, cuma 10.000 doang tadi kan. Wajar lah kalau dia minta sewa pondok tadi 50.000 kan gitu. Habis itu nanti sampah berserakan di situ semua. Siapa yang ngutip? Ya kan? Jadi tapi bukan semua ya, bukan semua pedagang yang di Pantai Cemara itu minta sewa pondok. Sebagian. Jadi jangan disamakan semuanya. Ibu bayar? Kalau di tempat kami nggak pernah minta sewa pondok. Asalkan dia belanja sama kami, sewajarnya lah. Nggak harus dipatokkan berapa, ya kan? Tapi harus maklum juga lah pengunjung nih tadi kan, karena kami di sini bayar juga, bayar sewa pondok, sewa lapak, ya kan? Habis itu bayar bikin pondok pakai uang juga, beli papan, beli kayu, beli atap, beli paku, semua punya pakai duit juga, bukan nggak pakai duit. Jadi wajar lah kalau kami kayak gitu. Tapi kalau di tempat kami nggak pernah. Kalau tempat lain nggak juga tahu juga. Tapi nggak semuanya. Ya jangan disamakan. Jadi menurut Ibu gimana nih keresahan pengunjung ini, Bu? Kalau menurut saya keresahan pengunjung itu sebenarnya tergantung sama pengunjungnya juga. Kalau orang tuh bawa bekal, bawa makanan dari rumah nggak apa-apa, nggak dilarang. Cuman maunya belanja juga lah sama warung itu sewajarnya. Jangan cuma mesannya kopi sama teh doang. Cuma 10.000, paling banyak 20.000. Itu macam kayak kamar mandi, itu parkir, itu nggak tiap hari. Cuman lebaran aja, paling minimal 3 hari. Kita lebaran ini kan untuk senang-senang, bukan untuk apa. Uang yang kita bawa itu udah siap kita, kan gitu. Berapapun kita keluarkan. Kayak kami pun rehab pondok pakai uang juga, rehab semua pakai uang. Jadi wajar. Kadang-kadang pengunjung ini tadi lah kan maunya saling pengertian sama pedagang tadi. Kalau menurut saya gitu aja lah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan saya nama
Hamzah Pensuri, penduduk Gosong Telaga Selatan, berdomisili di Gosong Telaga Selatan, berusaha di Pantai Cemara Indah jualan. Mengenai Komentar yang beredar katanya serba bayar di Pantai Gosong ini. itu sebenarnya tidak seluruh para pedagang yang melakukan hal sedemikian. Dikarenakan, itu pun berkadang dikarenakan pengunjung yang datang kadang membawa makanan dan minuman, duduk di kafe yang telah disediakan oleh para pedagang. Kafe tersebut disediakan oleh pedagang untuk para pengunjung yang mengharapkan membeli pada pedagang. Tetapi setelah duduk mulai dari jam 9 pagi sampai nanti sore, pulangnya jam 4, cuma jajannya segelas kopi, 1 biji pop mie. Sementara pedagang mengharapkan penggantian para pengunjung pembeli untuk singgah di kafe tersebut. Itu pun tidak seterusnya. Mengapa begitu pedagang kejamnya? Karena diharapkan pedagang panennya pada Hari Raya Idul Fitri ini. Apa betul pemerasan, Pak? Oh, itu tidak betul. Tidak betul, pemerasan tidak betul. Karena pedagang mengharapkan pengunjung datang pada saat Lebaran ini, perlu pengunjung kenyamanan. Terutama sekali kendaraan kadang-kadang itu kena parkir. Juga pedagang risih. Mengapa kereta kena parkir lagi? Sudah masuk, bayar karcis. Tetapi menjaga keamanan kereta tersebut itu perlu. Kan tidak mungkin pedagang menjaga keretanya sampai nanti sore tidak ada imbalnya. Jadi kalau menjurus kepada itu pemerasan, itu tidak benar. Kami para pedagang sangat berkeberatan. Kalau di pondok Bapak ini bayar, Pak, milik pribadi. Kalau di pondok kita ini pondok Bapak sendiri, yang bikin Bapak juga sendiri. Kalau pedagang masuk bawa jajan, bawa perbekalan, masuk mulai dari duduknya pagi sampai pulangnya sore. Kalau cuma dia jajan satu gelas kopi atau satu mangkok bakso, itu kami tetap mengenakan biaya kontraknya, pondoknya, sewa pondoknya. Sekedarnya itu berapa keikhlasan pengunjung tersebut. Karena kalau tidak kami bikin seperti itu, kami sampah juga bayar, kebersihan kami bayar. Di samping pajak kami bayar, juga kebersihan kami bayar. Jadi kami mengharap itulah upah kami membuang sampah yang dibuangnya di tempat lokasi kami jualan. Apa nih, Pak, pesan untuk pengunjung? Jadi pesan saya untuk pengunjung, tolong selidiki dulu. Tolong ditanya dulu apakah hal itu betul apa tidak. Karena pedagang di pantai ini tidak seluruhnya yang berhati kejam seperti yang disebutkan di YouTube itu. Bukan di YouTube, di Facebook. Di Facebook itu. Maaf, salah. Jadi saya selaku pedagang mengharapkan sekali, janganlah hal tersebut sempat viral di media sosial. Kami juga ingin pengunjung nyaman datang ke Pantai Cemara Indah ini, pulangnya
selamat pulang, perginya selamat, pulangnya juga selamat. Harta benda yang dia bawa aman, keretanya pun tetap aman. Jadi jangan gara-gara uang 10.000, 20.000 jadi momen di YouTube tersebut, Facebook tersebut. Jadi mohon kami para pedagang, tolonglah jangan disebarluaskan isu yang tidak seperti itu. Itu tidak baik. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu siapa Ibu? Nama Ibu Hasmita, Gosong Telaga Selatan. Pedagang di Gosong, Pantai Gosong ya? Iya, sampai Cemara Indah. Di depan mangrove. Depan mangrove. Oke, baik. Ini gimana nih Bu, yang beredar, komentar-komentar yang beredar pengunjung di Facebook? Alhamdulillah kalau ada pengunjung saya tuh, kalau ada kadang orang itu yang membuat pop mie, termos, tapi nggak ada mesan, cuma kopi dan 1 mangkok. Ya cuma itulah rezekiku. Nggak pernah saya bayarkan lapak sama orang itu. Udah puluhan tahun Ibu jualan sini, nggak pernah saya bayar lapak orang itu. Cuma itulah rezeki. Siapapun orang nggak pernah saya beli lapak. Ataupun Ibu belum pernah Ibu suruh bayar orang itu lapak. Orang mesan kopi. Kadang pengunjung ini ada yang pengertian, ada yang enggak, macam-macam. Sebagian dan duduk dia dari pagi sampai sore cuma membeli segelas kopi atau segelas teh. Maunya disesuaikan pembelian sama waktu tempatnya. Sebagian pengunjung tidak berpikir mengutip sampah, sudah dia duduk berjam-jam Bahasa sampai tempatnya. serak-serak. Siap mandi pantai Bukan basah cuma pula pajak. tempatnya lagi. Kami pedagang di sini membayar pajak. Pondok-pondok yang disediakan bukan hanya untuk satu keluarga, melainkan beberapa pengunjung. Kadang satu keluarga itu mengisi semua lapak di sini. Padahal pembayarannya, pembeliannya nggak sesuai sama lapaknya, sama pondok yang diduduki. Jadi apa nih pesan untuk pengunjung? Pesannya untuk pengunjungnya berperasaan sedikit, biar sama-sama enak. Pengertian lah. Kami pun pengertian, kami sediakan tempat untuk pengunjung kami, untuk beli makanan sama kami sediakan tempat. Kalau dapat janganlah dibawa nanti pop mie-nya, jangan dibawa Bisa. termosnya. Kalau bisa, kalau bawa kopi sama jangan, termos betul, itu Ma. nggak apa-apa. Cuman pas ditagih untuk bayar lapak. Kami nggak pernah bayar lapak loh, nggak pernah satu pun nggak pernah, Sejauh ini kami nggak pernah. nggak pernah saya bayar lapak. Memberatkan pengunjung bayar lapak. Sudah 13 tahun Ibu jualan nggak pernah saya bayar Sudah lapak. 13 tahun. Tapi kalau lapak kami dibayar 30 per meter. Iya. Tahun yang dulu kami bayar 130.000, 165.000 per tahun. meter. Tapi sekarang Ibu membayar udah 30.000 1 per meter. 2 lapak ini saya. Berarti 2 lapak belakang sama depan. Jadi berapa? kemarin saya bayar hampir 850.000. Tahun depan, tahun yang lalu 165.000. Sekarang 850. Jauh kan Jauh ya. Tapi nggak tahu lah saya, mungkin lebih dari itu ada rezeki yang lain diberi Allah. Namunnya kita berusaha, kemana lah? Mungkin mahal dia di kontraknya, mungkin dikenakan kita. Yang bagi nggak pula dipaksanya. Kalau bagi sanggup yang jualan, kalau nggak sanggup ya bukan dipaksanya. Ya terserah. Intinya tidak semua pedagang menuntut bayar lapak 50.000 barang kayak mana, barang berapapun jumlahnya. Contohnya seperti lapak kami. Kami tidak pernah memungut biaya sepersen pun jika pengunjung memenuhi syarat dengan belanja seperti cemilan, makanan. Nggak mungkin kan kalau udah bayar makanan kita beratkan lagi pembayarannya. Kita pun punya perasaan juga lah. Tapi saya sendirilah kan pernah tuh tamu tuh dari sampai jam 10 siang sampai sore. Cuma 1 mangkok kopi.
Itu pun kusyukuri, alhamdulillah. Mungkin itulah rezeki saya. Enggak saya komen-komen, cuma alhamdulillah mungkin yang lain nanti beli rezeki. Pas gitu orang pulang, ada yang lain ganti. Itulah kesabaran kita jualan tadi. Enggak pernah saya bayar 1.000 perak, enggak pernah saya bayar. Nah, sekarang kita sudah tahu kan? Semoga kita berkunjung dengan nyaman dan aman di Pantai Cemara Indah Gosong Telaga.